Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin, muslimat, rahimakumullah, wabil khusus para ulama min zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ulama min muhibbi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pemuka masyarakat, wabil khusus guru kita yang kita cintai, yang selalu di dalam hati dan doa kita, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, mengisinya dengan segala ta'mir, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang selama ini beliau jalani, dan Allah memberikan kepada beliau kesehatan yang memadai dan menambahkan untuk beliau afiatnya, agar supaya beliau tetap menemani kita, khususnya di masyarakat Singapura ini. Di dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah ma anzala ala ummati illa akhira al-kahfi lakafathum." Atau makna yang artinya, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan atas umatku kecuali hanya satu ayat saja, yaitu akhir surat Al-Kahfi, maka itu cukup bagi umatku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan kepada kita agar supaya ayat itu tetap di dalam hati kita dan kita berupaya untuk mengamalkan kandungannya. Sedemikian itu sederhananya Islam yang Allah anugerahkan kepada umat yang terakhir. Namun pesan khusus tersebut ditujukan kepada mereka yang beriman kepada kenabian beliau, setelah beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang beriman inilah yang Allah perintahkan bukan saja beriman, fattabi'uh, ikutilah perjalanan hidup nabinya, rasulnya
yang teragung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wahai Rasulku, wahai Nabiku, katakanlah kepada umatmu, innama ana basyarun, sungguh aku ini tiada lain kecuali seorang manusia. Jangan sampai kita menerjemahkannya seorang manusia biasa. Bukan. Allah menyebutnya innama ana basyarun mithlukum, bahwa aku ini basar, manusia seperti kalian. Segala sesuatunya tidak berbeda dengan kalian. Aku memiliki sepasang mata, sebuah hidung, sepasang telinga, dan seterusnya. Kenapa? Agar supaya kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau ini qudwah hasanah, tauladan yang tidak ada duanya dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Basyarun di sini bukan artinya manusia biasa, melainkan manusia yang tidak berbeda dari kita sehingga kita dapat menjadikan beliau sebagai contoh. Kalau berbeda, bagaimana mungkin kita mencontohi seseorang yang tidak sesuai dengan tata cara kehidupan kita? Itu maksudnya. Tapi ketika dikatakan basyaran, ini beda dengan al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu beda. Sama-sama terjemahannya dalam bahasa manusia, bahasa kita itu manusia, tetapi berbeda maknanya. Kata-kata basyar di sini kita tahu bahwa wanita-wanita elit. Jadi sebuah kerajaan di Mesir pada saat itu, ketika mereka dipertontonkan Sayyidina Yusuf alaihi salam, qulna hasya lillah. Ketika mereka menyaksikan Sayyidina Yusuf alaihi salam berjalan, dan kita bisa membayangkan Sayyidina Yusuf itu ketika dia berjalan, bukan dia tampil sebagai model, bukan, dia berjalan karena mau tidak mau beliau harus mematuhi orang yang berkuasa penuh atas diri beliau di saat itu. Mereka berkata hasya lillah. Hasya lillah artinya apa? Subhanallah. Perhatikan, mereka ini bukan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada makhluk di muka bumi ini, siapapun dia tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Penciptanya itu subhanallah. Dia saja yang bisa menciptakan manusia yang seperti ini. Kemudian mereka mengatakan ini bukan manusia biasa. Maka mahadza basyaran. In hadza illa malakun karim. Dia manusia, memang manusia dia. Tetapi dia bukan manusia biasa. Manusia luar biasa. Bagi kami dia tiada lain seorang malaikat yang menjelma manusia. Dan kita tahu para malaikat ketika tampil sebagai manusia semacam Jibril alaihissalam itu basyaran sawiyan, manusia yang benar-benar sempurna, sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik dari kalangan manusia.
Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata basar ini kemudian ditekankan, yuha ilayya. Ini merupakan perbedaan yang sangat drastis. Diwahyukan kepada beliau, wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai contoh, annama ilahukum ilahun wahid. Ditegaskan bahwa Tuhan pencipta yang kita sembah itu adalah yang Maha Esa. Kemudian persoalan yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap artinya merindukan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia harus benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala dimensi kehidupan. Contohnya siapa? Contohnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.